Halo semuanya, selamat datang ke channel saya. Di video ini Anda akan belajar bagaimana kita bisa membuat permainan memanah. Di sini saya ada satu contoh, contohnya seperti ini. Ketika kita klik bendera hijau, yang manah ini akan gerak, dia akan pilih acak tempatnya, dan pakai spasi kita bisa klik. Jadi setiap warna ini ada punya point. Misalnya kalau kita berhenti atau spasinya ditekan dan dia pilih warna yang hitam, berarti skornya yang paling kurang ya. Kalau yang kuning yang paling tinggi skornya ya, atau poinnya. Saya kasih contoh, saya klik di bendera hijau. Jadi ini dia mulai bergerak, otomatis dia akan pilih acak tempat. Jadi kita harus klik tombol spasi biar kita dapat nilai. Wah, saya dapat nilai yang paling terendah. Jadi ini hampir dekat ya. Saya dapat nilai 150 dari 200. Wah, ini 50 lagi. Jadi ini adalah contoh kita akan membuat seperti ini. Akan belajar bagaimana kita bisa membuat list variable di mana kita bisa simpan poin-poinnya seperti ini sebagai list ya. Baik, kita berhenti dan mari kita mulai membuat sendirian. Saya klik scratch. Kemudian kita klik scratch, kita membuat baru, create baru ya. Baik, ini halamannya sudah buka. Di sini saya perlu background seperti yang tadi, sama satu sprite-nya yang menahan yang akan gerak kanan kiri, itu juga saya perlu. Jadi satu sprite sama satu latarnya saya perlu. Kita simpan waktu ya. Jadi daripada kita membuat dan ambil banyak waktu, kita langsung bisa pindah ekspor juga ya. Saya akan kasih tahu ketika kita bisa ekspor sprite sama background dari project-project yang lain. Saya kembali ke project yang berikutnya, yang tadi ini adalah yang tadi saya kasih sebagai contoh. Saya mau pindahkan sprite yang ini sama latarnya. Jadi saya pertama coba sprite-nya dulu. Kita pergi ke custom dari sprite dan kita tekan kanan dan diklik duplicate. Sorry, maaf, bukan duplicate, kita klik export. Kalau diklik export itu otomatis akan simpan ke komputernya. Atau download. Ini sudah download, saya pergi ke latarnya. Latarnya juga sama, dari customnya bisa diekspor. Saya klik dan ekspor. Ini dua-duanya saya sudah ekspor, tinggal saya di project baru saya tinggal di upload. Saya pertamanya upload sprite-nya dulu. Ini adalah sprite. Oke, sprite-nya sudah ada. Kemudian yang kedua untuk latarnya saya akan upload latar. Ini adalah latarnya. Oke, ini latarnya sudah siap, sama sprite-nya juga sudah siap. Oke, kita tinggal tinggal memberikan kode dan aturkan posisi dan ukuran sprite-nya. Pertama saya aturkan ukuran sprite-nya ke 400. Ini saya ganti dari 100 ke 400. Oke, segini ukurannya cukup. Latarnya sudah ada siap. Tinggal saya membuat list ya, list variable di mana saya bisa nanti simpan setiap poin yang saya dapat akan dilistkan di sini ya. Untuk list itu kita pergi ke variable. Di variable di sini kita ada make variable, ada make list. Jadi kita tekan make list. Saya akan membuat variable atau list bernama point. Oke, jadi kita akan hitung atau simpan point. Ini lihat listnya sudah ada dan listnya kosong. Oke, ini tiga-tiganya sudah siap. Sekarang kita memberikan kode. Jadi kodenya itu semuanya di sprite ya. Kalau di latar tidak ada kode. Jadi untuk sprite-nya ini kita memberikan kodenya lebih mudah ya. Pertama di sini kita memberikan kode ketika bendera hijau diklik. When green flag is click. Jadi bagaimana kita memberikan broadcast ya, message. Message-nya nanti kita menerima di tempat yang sama. Message-nya bernama apa? Message-nya bisa bernama start boleh, atau new arrow juga boleh. Start atau new arrow. Oke. Ini saya
broadcast ya. Message-nya saya sudah kasih. Message-nya ini bisa menerima background juga dan sama yang sprite yang sama juga bisa. Saya menerima message ini sama di tempat sprite yang ini ya. Saya menerima message-nya ketika saya menerima sprite atau start new arrow. Jadi bagaimana? Pertamanya saya perlu aturkan tempatnya ini. Jadi saya mau sprite ini mulai bergerak dari sini ya. Ini jadi tempat mulainya. Bisa dari sini, bisa dari sini. Jadi pertamanya saya akan klik ketika bendera hijau diklik. Jadi maaf ketika saya menerima message, jadi dia harus pergi ke X dan Y. Saya bisa ganti ini ke min 150 sama ini juga min 150 ya. Oke, ini pertama dia harus pergi ke sana, kemudian saya sudah atur 400, di sini juga kita atur ke 400. Kenapa? Karena nanti waktu kita kasih coding, kita akan turunkan ukurannya ke 0. Jadi kode ini harus ada ya. Ini saya ganti ke 400%. Oke, ini ukurannya sudah. Tinggal sekarang kita memberikan gerakannya. Gerakannya lebih mudah. Kita akan pakai loop. Loopnya loop yang mana? Forever loop ya. Di forever loop ini kita memberikan gliding ya. Glide ke X dan Y. Meluncur ya. Kita akan kasih meluncur, tapi meluncurnya nanti kita kasih pilihan. Pilih acak. Meluncurnya kita bisa mengatur kecepatannya pelan-pelan, cepat-cepat, atau bisa lebih pelan juga. Di sini saya kasih 0.5 ya. Meluncur untuk 0.5 second ke mana dari mana. Saya kasih pilih acak tempat ya, dari mana sampai mana, dan X sama Y dua-duanya ya, saya kasih pilih acak. X-nya ini juga min 150, ini normal 150, sama Y-nya juga min 150 dan sampai 150. Oke, ini untuk gerakannya. Coba kita cek apakah gerakannya bekerja. Kalau saya klik bendera hijau, dia akan kasih message, message-nya akan menerima, langsung dia akan mulai bergerak. Ini. Kelihatan, dia gerak otomatis, dia pilih acak. Dari mana sampai mana? 150, 150. Dan atasnya juga 150, 150. Oke. Ini untuk gerakannya biar dia gerak otomatis dan dia pilih acak tempat. Oke, kalau terlalu cepat, saya bisa mengatur dari sini. 0.1-nya saya ganti ke 1. Kalau saya ganti ke 1, dia pelan-pelan. Kelihatan? Jadi kita bisa ambil atau dapat poin yang bagus. Oke, jadi kita bisa cheat code juga di sini. Oke, ini untuk gerakannya. Sekarang kita memberikan fungsi untuk biar dapat nilai. Untuk dapat nilai, kita akan pakai tombol keyboard. Oke? Untuk tombol keyboard, saya berhenti ini dulu ya. Baik, jadi saya sudah berhenti. Sekarang kita memberikan kode untuk biar menahannya atau panahnya bekerja ya. Panahnya bekerja ketika kita klik tombol dari keyboard kami. Kita akan pilih salah satu tombol. Saya akan pilih tombol spasi ya. Ketika tombol spasi diklik, jadi dia harus berhenti dan nanti kita bisa dapat nilai dan lain-lain. Sesuai warna kita akan cek. Ketika warna hitam dapat nilai berapa, kalau biru dapat nilai berapa, dan merah sama kuning ya. Kita akan kasih kode untuk 4 warna. Sebelumnya di sini saya perlu bikin ukurannya sprite-nya lebih kecil biar sprite-nya hilang. Oke, untuk itu bagaimana kita bisa bikin ukurannya kecil? Caranya mudah, sama kita akan pakai repeat. Di sini kita pakai loop lagi, tapi kali ini kita pakai repeat biasa, loop yang biasa ya. Kalau tadi loop forever ya. Di sini kita mau bikin ukurannya dari 400 ke 0. Ini kan 400, jadi kita harus bagikan 400, berarti berapa kali kita perlu bikin ini ulang, jadi dia menjadi 0 ya. Oke, kalau 400 kita bagikan min 10, berarti 40 kali ya. Ini saya ganti ke 40. Oke, jadi 40 kali dia akan ulang. Apa yang dia akan ulang? Kita suruh dia ubahkan ukurannya sebesar min 10. Jadi 40 kali dia akan mainkan ukurannya ini ya. Coba kita cek apakah bekerja. Saya sudah klik bendera hijau dan sekarang saya klik di spasi ya. Ini.
Kalau saya klik spasi, dia hilang. Jadi dia ukurannya tambah kecil dan dia hilang. Oke? Seperti ini. Dia masih ada, masih gerak, cuma ukurannya kecil. Oke, nanti kita akan kasih kode biar dia langsung kembali ke tempatnya dan dia mulai dari sini lagi. Oke, ini untuk pertama, dan sekarang di sini ada satu kode ya yang paling penting biar dia berhenti. Ketika kita klik tombol spasi, gerakannya harus berhenti biar dia nggak gerak kemana-mana. Jadi untuk itu kita pergi ke control. Di control di sini ada stop all. Stop all-nya diambil, taruh di sini. Ini harus ganti ke stop other scripts. Kita bilang berhentikan script yang lain, yang ini. Ini semua akan berhenti. Waktu ini berhenti berarti dia berhenti bergerak juga kan? Kita cuma perlunya biar dia nggak gerak lagi. Coba saya klik. Sekarang kalau saya klik dia akan berhenti gerak. Dan dia akan hilang juga. Seperti ini ya konsepnya. Oke, ini sudah. Kita sekarang kasih kode untuk biar dapat nilai. Oke, gerakan sama berhenti atau pilih warna sudah. Tinggal kasih kode untuk nilai. Untuk nilainya kita memberi apa? Memberi jika kondisi ya. Baik, jadi kita ambil jika kondisinya. Kita kasih di sini ya. Kita kondisinya apa? Kondisinya kita adalah tentang warna ya. Jadi kita akan kasih warna ketika touching color ya. Color apa? Kita bisa pilih sesuai yang kita mau. Di sini saya pilih tentang warna hitam dulu ya. Ketika waktu kita klik spasi dan ini lagi di apa? Di warna hitam. Jadi harusnya bagaimana? Kita di sini kasih apa? Kasih teks tulisan ya. Say apa? Misalnya dia akan katakan sesuatu. Anda dapat nilai berapa? Untuk warna merah kita kasih nilainya, kita ambil contohnya 100 ya. Jadi yang warna warna hitam nilainya 100, ini dia akan katakan 100 poin. Oke, dia akan katakan, kita nanti bisa lihat, dan kemudian kita suruh dia tambahkan satu apa? Add things ya. Di sini kita bisa tambahkan di listnya. Kita bilang tambahkan 100 di point. Jadi 100 poin akan ditambah ke list ini. Coba kita cek untuk warna hitam apakah bekerja. Saya klik bendera hijau dan saya klik di warna hitam. Loh, lihat ini ada 100 dan langsung poinnya tambah di sini. Oke? Seperti ini sama kita kasih untuk warna yang lain juga. Jadi kodenya sama, kita tinggal duplicate ya. Ini saya duplicate, ini saya ganti warnanya dari warna hitam ke warna biru. Kalau warna biru diklik, jadi berapa poinnya saya tinggal naik ya. Saya bikin 150. Jadi ini juga saya perlu ganti 150. Oke, ini sudah. Saya lanjut ke berikutnya yang warna merah ya. Ini saya pilih warna merah. Oke. Ketika warna merah diklik, jadi skornya berapa? Poinnya 200 ya. Ini juga saya ganti ke 200. Baik, ini sudah. Kemudian yang terakhir adalah warna kuning ya, yang poinnya paling banyak. Saya pilih warna kuning. Itu adalah 300 ya. Kita ambilnya 300 poin. Ini juga saya ganti ke 300. Oke, ini sudah. Tapi di sini waktu kita jalan dan saya klik, lihat ini hilang dan saya dapat poin. Tapi sprite-nya tidak mulai lagi. Kita mau dia lanjut lagi. Ketika kita klik satu kali, dia mulai lagi bergerak. Untuk itu kita di sini perlu apa? Yang broadcast kita kasih start new arrow. Kita panggil lagi biar dia mulai lagi bergerak dan kita bisa pilih lagi ya. Jadi sama, kita kasih broadcast yang sama ya. Jadi kita nggak perlu buat baru, tinggal kita panggil. Oke, mari kita coba. Saya klik bendera hijau dan saya pakai mouse. Oke, saya dapat warna merah 200 poin. Ini dia mulai lagi. Warna biru, dia akan mulai lagi bergerak otomatis. Oke.
Oke, kita sudah sukses. Semoga belajar dan sudah paham cara membuat permainan menahan. Dan ini cara broadcast, kasih message, cara berikan gerakan otomatis, dan cara bikin ukurannya besar sama kembali ke 0. Dan ini kondisi-kondisi yang kita akan memberikan untuk dapat nilai dan lain-lain. Oke, ini semua untuk video ini. Terima kasih atas nonton. Jangan lupa like dan share.